Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, ilmu yang berkah, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menganjurkan kalau punya anak sudah remaja cepat-cepat dinikahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur surat 24 ayat 32, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum. Nikahilah mereka yang masih sendiri. Siapa saja yang masih sendiri? Anak kita, teman kita, orang tua kita. Jika sudah sendiri, maka dianjurkan untuk mencarikan pasangan. Jika di sini ada jamu, janda muda, jahe atau janda hebring gitu ya, yang layak menikah lagi, maka carikan, pahalanya besar. Sama halnya dengan anak-anak kita yang sudah waktunya menikah, itu carikan pasangan walaupun zamannya berbeda. Kalau zaman dulu anak-anak diminta untuk menikah itu cepet ya, maksudnya kayak gitu. Tapi zaman sekarang pertimbangannya banyak, pertimbangan ekonomi, kesiapan dan seterusnya, sehingga banyak anak-anak sekarang yang menunda pernikahan, bahkan ada yang child free ya, nggak mau punya anak dan seterusnya. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala garansinya, apa kata Allah? Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu fakir, kalau kamu miskin, akan Allah kayakan, akan Allah berikan kemampuan untuk membiayai keluarganya. Namun keyakinan ini semakin hari semakin mengendur ya. Even kita sudah sampaikan ayat ini, tapi mereka banyak yang masih ragu. Maka keraguan pria penantian bagi wanita. Yang pria ragu maju mundur diterima atau tidak, yang wanita menanti dengan tetesan air mata. Maka tema hari ini tentang meminang, harapannya apa agar kita bisa mensegerakan anak-anak kita meminang calon permaisurinya. Harapannya apa? Semoga mereka dimudahkan jodohnya, diberikan kekuatan untuk melangkah ke jenjang yang lebih baik lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita tentang meminang. Kalau dalam bahasa Arab itu khitbah. Khitbah itu hukumnya apa? Mubah, boleh. Yang tidak boleh jika dalam khitbah itu ada yang melanggar syara gitu ya, melanggar syariah gitu. Kalau perempuan tersebut sudah dipinang, sudah dikhitbah, maka tidak boleh dikhitbah oleh saudaranya lagi begitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar ada kepastian bahwa pria itu serius gitu ya untuk menikahi calon istrinya. Makanya pinangan ini dalam Islam sebetulnya gampang. Yang susah itu tradisi. Menikah itu gampang sebetulnya. Yang susah itu tradisinya. Ini itu sehingga ribet banget gitu ya. Dan anggaran yang dikeluarkan otomatis lebih banyak begitu. Betul. Maka untuk meminang ini ada tata cara atau dalam Islam dibolehkan selama tidak melanggar syariat Allah. Kalau meminang, hukum awalnya calon mempelai pria datang kepada wali mempelai wanita. Contoh gini, saya punya anak laki-laki gitu ya, saya punya anak laki-laki, maka akan mengatakan ke anak laki-lakinya, ke anak saya, kalau kamu serius gitu, datangi orang tuanya, minta kepada orang tuanya untuk meminang. Kalau anak saya perempuan, maka saya akan bilang ke calon suaminya, nak,
kalau serius gitu ya, minta baik-baik kepada saya. Kenapa? Karena banyak sekali yang backstreet, yang pacarannya di luar, orang tuanya nggak tahu. Kalau orang baik-baik ketika meminang karena untuk dinikahi, ketika melihat karena untuk dinikahi, bukan dipacari. Jadi ibu-ibu solehah kalau punya anak perempuan hubungannya sudah terlalu lama, tanyakan mau dibawa kemana hubungannya. Kalau cuma dipacarin, jangan pernah diberikan putri kesayangan kita kepada orang yang tidak tepat gitu. Tapi kalau insya Allah habis lebaran saya lamar, nah tanya lagi habis lebaran tahun berapa? Karena habis lebaran tahun 2030 kan itu bisa saja terjadi tahun berapa gitu. Jadi harus jelas gitu ya, jangan mau anak kita dipermainkan. Kalau anak kita tidak mau dipermainkan, kita pun berpesan kepada anak laki-laki kita, jangan pernah mempermainkan anak perempuan. Perempuan manapun jangan dipermainkan karena ibumu perempuan, adik kakakmu juga perempuan. Maka ingatkan jika mengenal seorang perempuan niatnya untuk dinikahi. Nah, meminang ini tujuannya itu. Jadi mohon maaf jika tidak ingin sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Kan banyak ya di media sosial yang lamarannya ditolak karena yang hadir terlalu banyak. Ada yang lamaran ditolak karena ternyata calon mempelai laki-laki tidak bawa apa-apa. Ada yang gitu ya, hal-hal seperti itu sudah dibicarakan. Jadi misalnya yang laki-laki bilang ke orang tua perempuan, saya mau datang ke rumah orang tuamu, ngapain misalnya? Saya mau meminangmu. Oh, saya nggak cinta misalnya. Sehingga laki-laki itu tidak datang karena yang perempuan sudah mengatakan saya nggak mau gitu ya. Tetapi kalau perempuannya oh boleh, sudah membuka pintu, itu artinya kan dia siap dipinang gitu. Nanti tamu yang datang berapa itu ditanyakan. Yang datang siapa saja, tujuannya kan silaturahim agar keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai laki, calon mempelai ini saling mengenal. Ini om saya yang pertama, adiknya gitu ya, terus dikenalin. Itu tujuannya itu sebetulnya. Maka ketika meminang, ketika melamar, pertama niatnya silaturahim, yang kedua niatnya untuk meminta gitu ya, meminta izin untuk melamar putri bapak gitu. Dan itu pun disampaikan dengan cara yang sopan. Ini hukum awalnya begini. Jadi yang laki-laki minta kepada orang tua perempuan. Tetapi ini calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sudah komunikasi. Sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Kemudian setelah niatnya silaturahim, niatnya meminang gitu ya, disampaikan juga saya ingin meminta putri bapak Fulanah binti Fulan gitu. Kira-kira lamaran saya diterima atau tidak gitu. Nanti dari pihak perempuan akan menjawab gitu ya, apakah diterima atau tidak gitu. Ini hukum asalnya begitu. Namun jika orang tuanya sudah menyerahkan semua kepada anak perempuannya, misal anak perempuannya sudah matang, sudah bijaksana, sudah bisa menentukan pilihan, sehingga yang laki-laki minta langsung kepada mempelai perempuan itu pun bisa gitu ya. Karena apa? Karena anaknya sudah dewasa, sudah bijaksana menentukan pilihan, dan orang tuanya justru sudah melepaskan. Maksudnya ayah sama ibu terserah kamu nak gitu. Khawatir kalau ayah menerima lamaran tapi nggak cocok sama kamu atau menolak ternyata kamu suka, maka kami sebagai orang tua menyerahkan pilihannya kepada putri ayah aja gitu. Ini bisa juga gitu. Makanya adalah ya, sekarang kan lamaran sekarang kan yang laki-laki langsung kan ke yang perempuan, perempuan menjawab gitu ya. Kalau yang nggak bisa ngomong bagaimana? Karena terkadang gemeter ya. Enggak, ya elah cuman ngomong aja, enggak gitu. Mereka tuh stres, nervous, jadi ngomong bisa salah-salah, nama bisa salah.
saya ingin meminang putra putri Bapak misalnya, yang namanya, aduh lupa namanya itu bisa terjadi gitu. Kita melihat lamaran-lamaran tuh unik-unik karena memang dia nervous banget gitu. Bahkan ada yang ketika diterima meneteskan air mata. Kita nggak bisa bilang ya elah begitu aja nangis. Enggak, memang mereka punya rasa itu berkecamuk ya. Bagaimana ketika dia akan meminta seorang perempuan menjadi istrinya gitu, itu berkecamuk. Kalau kita kan udah pengantin lama semua, makanya wajahnya ya elah gitu ya, begitu aja gitu. Tapi buat mereka yang baru menjajaki itu, kadang-kadang mohon maaf nggak bisa ngomong langsung, makanya meminta perantara. Jadi ada jubirnya, Om bisa tolongin saya nggak Om, nanti yang ngomong Om ya gitu. Atau dia bilang ayah aku nggak bisa ngomong, ayah yang bicara ya, yang minta untuk melamar ini ya calon istriku. Siap, itu teknis ya, teknis, tetapi mintanya kepada orang tua. Kalau orang tua perempuan, aduh saya sih terserah putri saya misalnya, udah matang, sudah bijaksana, ya sudah, lamaran itu ditujukan kepada putrinya langsung. Nah ada yang ketiga, orang tua perempuan yang meminta, nah kamu udah punya calon istri belum? Belum, sama anak tante ya misalnya. Oh boleh tante, ada fotonya enggak? Boleh begitu Bu. Kenapa? Kalau ketemu pria soleh, primus lah ya, pria musola, itu jangan disia-siakan. Iya Bu. Kenapa? Karena boleh jadi dia cocok buat putri kita kan gitu. Umar bin Khattab dulu kan begitu. Ketika Hafsah sendiri, terus bilang kan ke Utsman untuk menikahi Hafsah, tapi kan Utsman diam. Minta Abu Bakar untuk menikahi Hafsah. Abu Bakar pun diam. Maka langsung lapor ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku meminta Utsman untuk menikah Hafsah. Diam. Abu Bakar juga diam. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah nanti Utsman mendapatkan istri lebih baik daripada Hafsah, dan Hafsah dapat suami lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar, karena aku yang akan menikahi Hafsah. Begitu. Enak kan ketemu pria baik-baik langsung diminta. Jadi kalau ada yang demikian ya boleh-boleh saja gitu. Seperti teman gitu ya, teman itu teman sama teman, ini anaknya baik banget gitu, langsung aja Bu besanan yuk, sebentar ya saya tanya dulu ya sama anak saya, anaknya nurut, dikenalin, nikah mereka gitu. Boleh ya meminta gitu ya. Atau yang perempuannya meminta kepada yang laki-laki, seperti Khadijah radhiyallahu anha, tapi caranya elegan gitu, bukan Mas Virgo ya, aku Libra, kayaknya kita cocok deh, enggak, melalui mediator. Khadijah radhiyallahu anha kan begitu. Ketika melihat sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang luar biasa, itu langsung kan Khadijah radhiyallahu anha pinter mencari duta perniagaan yang mendapat julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Akhirnya apa? Dikirimlah Maisarah mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika kembali. Itu kan kalau setelah perniagaan selesai mereka pulang tuh mereka mencari keluarganya ya, nunggu suaminya, nunggu ayahnya. Khadijah radhiyallahu anha menunggu. Kata Maisarah, nanti kalau sudah selesai laporannya ke nyonya. Langsung kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sejak bertemu itu ada chemistry ya antara ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sering malam-malam tuh termenung gitu. Ini terjemahan bebas ya, terjemahan bebas. Maisarah bilang begini, nyonya,
Sejak bertemu dengan karyawan baru yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nyonya sering termenung gitu. Kalau Nyonya butuh informasi, insya Allah saya akan sampaikan gitu. Tanya, bagaimana sosok karyawan baru ini? Masya Allah Nyonya, keren banget. Namanya juga terjemahan bebas ya Bu, biar ibu nggak tidur. Orangnya jujur, ganteng, pinter, cara nawar, cara dagangnya juga luar biasa. Oh begitu ya, pantesan keuntungan hari ini atau saat ini besar gitu. Oh beliau pinter, dari Mekah bawa barang, kembali ke Mekah bawa barang, dan disampaikan harganya jujur, harganya sekian, terserah bapak dan ibu mau menambahkan berapa. Kalau zaman sekarang begitu kan, yang bisa aja sih masnya, bisa aja kan gitu ya, kita nggak percaya ya. Beneran Bu, itu modalnya doang Bu, ya Allah ibu, kita nggak percaya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang begitu, memang orang percaya karena Al-Amin, benar-benar bisa dipercaya. Cerita terus gitu ya, sampai menyimpan ya, menyimpan. Akhirnya apa? Ditanya lagi, dijelaskan keunikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika awan jalan itu menutupi beliau, kita kepanasan, beliau nggak kepanasan. Ketika bertemu dengan rohib, seorang pendeta bilang, nama temanmu siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata pendeta ini? Coba suruh sumpah demi Lata dan Uzza. Kalau dia nggak mau, jangan-jangan teman kamu Nabi gitu. Disuruh tuh, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, coba bersumpah demi Lata dan Uzza. Nggak mau. Sekali saja, nggak mau, marah gitu ya. Lapor lagi ke rohib tadi. Teman saya tidak mau bersumpah demi Lata dan Uzza. Jangan-jangan temanmu Nabi begitu. Itu disimak baik-baik sama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Datang lagi ke satu tempat, ditanya lagi, coba temanmu dipancing untuk debat, berkelahi, bertengkar. Nggak pernah mau, nggak pernah bisa. Dan itu diceritakan semua kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, sampai finally minta Nafisah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nafisah? Masih kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah siap nikah belum? Begitu. Berarti kan pakai mediator ya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku pria miskin, aku anak yatim. Siapa yang mau denganku? Begitu. Kemudian apa kata Nafisah? Kalau ada laki-laki yang mau menghandle semuanya, kamu siap gak? Ditanya siapa? Nyonya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kaget Rasulullah. Akhirnya dimusyawarahkan dengan keluarganya dan diterima gitu. Artinya apa? Bisa kita meminta pria baik-baik, tapi caranya demikian. Kalau ada rezeki kirim detektif gitu, kirim seseorang informan yang bisa memberikan informasi tentang kesolehan dia, tanggung jawabnya, boleh ibu gitu. Even memang kalau umumnya lamaran itu ditujukan kepada wali dari anak perempuan ya Bu, tetapi hal-hal seperti ini bisa terjadi. Jadi 4 nih Bu, yang laki-laki minta kepada wali perempuan, atau yang laki-laki minta ke perempuan langsung gitu ya Bu. Nah terus dibalik, orang tua perempuan minta kepada laki-laki, calon mempelai ini laki-laki. Yang keempat, yang perempuan minta kepada calon mempelai laki-laki. Itu teknis saja. Jadi nggak harus menunggu gitu, nggak harus menunggu. Ibu misalnya punya karyawan baik, soleh, bilang sama putri kita, nak coba sholat istikharah, sebut nama pria ini. Siapa mah, sholat saja dulu. Itu bisa. Nanti ketika sholat Bu, bukan sholat jenazah, sholat istikharah. Sholat istikharah. Kalau dia memang baik, itu dipertemukan. Dan itu pernah saya sampaikan ke salah seorang jamaah saya. Mudah-mudahan dia redho saya ceritakan. Dia S2 dari Australia. Papanya punya perusahaan. Nah, yang jamaah saya bilang ke papinya,
Pi, tadi aku ngaji kata ustazahku kalau ada pria baik-baik nggak apa-apa gitu. Hah, serius? Papi sebetulnya seneng banget sama karyawan papi. Cuma dia ekonominya biasa-biasa saja. Rumahnya gitu ya, diceritakan masuk gang dan seterusnya. Papi nggak ada masalah, kan materi kita punya, kita butuh sosok yang soleh. Kalau papi biasa saja, khawatir mami di mana-mana yang bikin repot perempuan, ibu. Perempuan tuh ya Allah, ada pepatah almarhumah Ahmadiyah, perempuan itu materialistis. Karena pikirannya kan panjang ya bu, nanti apa kata orang kalau besanan kita begini. Itu di mana-mana orang curhat pasti ibunya itu. Jadi ternyata kita, kaum kita itu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Nanti kalau begini gimana, kalau begitu bagaimana. Termasuk mohon maaf banget, yang mempermasalahkan suku pun emak-emak, bapak-bapak, nggak apa-apa beda suku, yang penting soleh, itu bapak-bapak tuh. Tapi kalau perempuan, tapi kan nanti kalau beda suku ngomongnya susah, yang beda negara aja nikah gitu kan. Kenapa beda suku kita perdebatkan gitu. Ketika dia soleh, sholat istikharah sudah. Itu yang terjadi di lapangan ya. Jadi karyawati jamaah saya itu belum nikah, mayoritas itu ibunya yang rempong, ibunya itu. Dan saya ngalamin itu memang betul bu, perempuan itu pertimbangannya terlalu panjang, terlalu lama gitu. Beda sama laki-laki, sacet gitu udah kalau laki-laki itu. Sama halnya pengalaman, ketika anak saya mau nikah, waktu itu umur masih 23, mau nikah. Jangan dulu nak, kamu baru umur segini. Nanti kan baru kerja, kan Umi yang bilang kata dia, kalau udah kerja boleh nikah. Sekarang aku udah kerja gitu ya. Iya tapi umur kamu itu dipermasalahkan bu sama saya. Nanti ya umur 24 teng saya lamarin, saya bilang gitu. Beda bu ketika lari kabinnya, Bi, abang udah kerja boleh nikah Bi? Boleh gitu. Bi, tapi kan dia, loh dulu Umi menerima Abi mahasiswa, belum kerja. Enggak apa-apa kan? Iya juga gitu ya. Tapi ketika anak kita mau melamar anak orang, kita takut gitu. Takut dia tidak bertanggung jawab dengan istrinya gitu. Itu hal-hal seperti itu terkadang ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh agak rempong. Jadi biar sama persepsinya tuh ketemu di atas, itu sama-sama sholat istikharah. Pilihan anak sama pilihan kita sama. Ibu jangan anggap remeh sholat istikharah. Dahsyat banget sholat istikharah ibu. Seorang ibu udah mau lamaran, ibu mau lamaran, tapi ibunya ragu banget gitu ya, mau ngelamar calon menantu perempuannya nih bu. Sholat istikharah, dan ternyata calon menantunya bukan perempuan baik-baik. Dia minta sama anak laki-lakinya, tolong hentikan dulu, jangan melamar calon. Kenapa sih mama tuh nggak setuju banget sama dia? Enggak, mama udah sholat istikharah, ini penyatuan sholat nih bu. Kenapa mama menumpulkan dia bukan perempuan baik-baik? Telepon Bu Fatia, dia bilang. Telepon Bu Fatia, Bu, ibu guru spiritual mama ya. Saya dibilang guru spiritualnya. Biar cepet saya iyain aja udah. Iya kenapa mas gitu. Ini mama kami mau lamaran tapi mama keberatan karena bla 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 dan seterusnya. Saya bilang mas, saya nggak punya kepentingan, nggak ada maksud tertentu. Coba masnya sholat istikharah dulu gitu. Anak ini sholat istikharah, dan qadarullah ya bu, ibu ini pejabat jadi ngirim detektif ya bu ke lokasi perempuan ini. Dan ternyata perempuan ini perempuan penghibur di salah satu hotel. Ketika ibunya bilang perempuan ini nggak bener, anaknya kan nggak percaya bu. Sholat istikharah juga bu. Dilihat bu ke hotel tersebut, bener calon istrinya sedang ngobrol sama om-om, berhenti tuh lamaran. Jadi jangan melamar terlebih dahulu sebelum memastikan gitu ya bu ya, bahwa calon pasangannya memang pria atau wanita baik-baik. Nah kalau ada ibu-ibu atau anak-anak putri-putri kita pakai cadar, kalau sudah lamaran itu dibuka, calon suaminya harus melihat wajahnya. Kan sekarang banyak tuh bu kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ya bu. Apalagi cuma ta'arufnya lewat sosial media. Oh tuh filternya banyak banget bu. Filternya glowing gitu kan.
pas ketemu kan kaget Bu gitu. Beda sama ta'aruf langsung gitu. Ta'aruf langsung ketika dibuka, Masya Allah ya Bu gitu. Jadi ada selebgram cerita kalau ketika melihat calon istrinya pakai cadar, ketika dibuka, Masya Allah cantik sekali gitu. Hidungnya takabur Bu, alisnya tebel. Kan kalau saya hidungnya tawadu ya Bu. Dia hidungnya takabur, alisnya tebal, itu dia bilang apa? Di luar ekspektasi saya. Akhirnya mantap untuk menikahi perempuan itu. Dan perempuannya Masya Allah ya Bu, walaupun dia sarjana, menikah dengan calon suami saat itu yang bukan sarjana, nggak ada masalah gitu. Kenapa? Sholat yang akan memberikan jawaban untuk semuanya. Berarti kalau lamaran masih bisa berganti, bisa. Makanya kalau lamaran tidak disiarkan secara ramai ya Bu, khawatir nggak jadi gitu. Berbeda dengan akad. Kalau akad nikah itu disiarkan, diramaikan gitu. Kalau belum mantap, karena gitu ya Bu ya, kadang-kadang lamaran sudah gitu, tiba-tiba ada kendala, ada masalah gitu, dan itu biasanya nggak boleh dilanjutkan. Misalnya maaf ya Bu, lamaran sudah, sholat istikharah validnya itu pas saat udah lamaran gitu, ya sudah nggak apa-apa, nggak, artinya orang lamaran itu nggak harus jadi gitu maksudnya. Ketika di tengah-tengah lamaran menuju ke pernikahan ada sesuatu yang katakanlah nauzubillah ya Bu, melanggar syariat Allah, dihentikan nggak apa-apa gitu. Itu rahasianya mengapa tidak disiarkan secara luas. Kalau lamaran itu sederhana biasa saja, tapi kalau pernikahan disebarkan. Namun mohon maaf, biasanya ketika lamaran selesai godaannya banyak. Kenapa setan sedih kalau ada orang mau nikah? Setan lebih suka hamba Allah ini pacaran, bertahun-tahun pacaran mesra Bu. Ketika nikah berarti kan dia halal. Setan mulai menanamkan apanya Bu? Ranjaunya ada saja Bu. Tiba-tiba yang perempuan senang dengan pria lain atau sebaliknya. Makanya diusahakan lamaran dengan akad itu tidak terlalu lama. Bahkan kalau bisa saat lamaran itu sudah ditentukan tuh Bu, kira-kira tanggal pernikahannya kapan gitu. Kalau maharnya sekian, mau atau tidak, itu sudah disampaikan. Kadang-kadang lamaran dulu, setelah itu baru ketemu lagi. Nanti kira-kira tanggal berapa gitu. Jangan terlalu lama Bu. Setannya banyak nih Bu. Antara lamaran ke pernikahan, setannya banyak. Jadi khawatir, maaf ya Bu, khawatir. Dia mulai bermain hati, pikirannya mulai kotor gitu. Itu kan yang disebut dengan zina hati. Maka diusahakan jarak antara lamaran dengan pernikahan itu mungkin 3 bulan gitu, bahkan ada yang 1 bulan, ada yang 1 pekan. Ketika lamaran orang tuanya melihat anak ini anak baik gitu, langsung ditantang, kenapa nggak akad langsung saja gitu Bu? Oh sekarang Pak, iya sekarang, ini baru lamaran nggak apa-apa, nanti resepsinya baru gitu. Jadi nggak ada pakemnya Bu, kalau habis lamaran akadnya harus sekian bulan, nggak ada pakemnya. Lagi lamaran akad bisa saja tuh Bu, dan itu terjadi ya Bu, ketika melihat ini calon mantunya baik gitu, kenapa nggak cepet-cepet gitu kan Bu. Jadi nggak ada jarak antara lamaran dengan pernikahan, nggak ada ketentuan maksudnya, mau seminggu boleh, mau sebulan boleh, mau 3 bulan boleh. Mungkin diusahakan paling lama tuh 6 bulan. Kalau 1 tahun tuh kelamaan nih Bu. Itu sudah ada virusnya tuh Bu di situ. Mungkin bisa jadi yang laki-laki kepincut dengan perempuan lain, atau sebaliknya gitu, atau tiba-tiba berubah pikiran. Banyak sekali jamaah saya yang sudah lamaran nih Bu, 2 pekan mau nikah, 2 pekan ya Bu. Itu banyak sekali yang Bu Fatihah, saya dimutasi,
sama atasan saya di kantor yang baru. Di kantor yang baru ini saya ketemu cowok 3T Bu, udah takwa, tampan, tajir Bu, Masya Allah. 2 pekan mau nikah, coba Bu, kira-kira saya milih yang mana ya? Saya bilang undangan sudah disebar, sudah. Sholat istikharah terus, saya bilang istikharah terus gitu. Itu kan kacamata kita Bu. Saat ini dia 3T, bisa jadi setelah sebulan menikah 3T yang lain, tua, tulalit, tertindas, bisa itu Bu. Bisa jadi gitu. Jadi jangan pakai kacamata kita, tanya kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ibu anaknya nikah, anaknya sholat, kitanya sholat ya Bu. Sama Bu, kadang-kadang anak kita valid, kita nggak valid, atau sebaliknya, anak kita nggak valid karena sudah cinta Bu, sholat kita yang valid, makanya dibantu biar ada 2 kekuatan sampai ketemu benar-benar. Kita tanya, gimana nak mimpinya? Aku meminang dia, bismillah, sudah gitu. Kenapa orang sholat istikharah itu kan setannya ngumpul tuh Bu. Makanya syaratnya kalau untuk sholat istikharah Bu, syaratnya ruhiyahnya lagi bagus, lagi puasa sunnah atau banyakin sholat sunnah, baru malamnya sholat istikharah. Yang kedua, kosong Bu, kosong, nggak ada cinta dan benci, nggak ada cinta dan benci, sehingga dikasih feelingnya sama Allah tajam. Makanya harus benar-benar kosong, ya Allah pilihin dong gitu bahasa gampangnya Bu. Ibu mohon maaf ya Bu, bukan hanya milih pasangan, bukan hanya milih menantu, milih rumah, milih kendaraan, milih pekerjaan. Biasakan anak-anak kita sholat istikharah. Dia mau milih SMA, sholat istikharah nak, itu udah latihan Bu. Mau milih SMA sholat istikharah, mau milih kampus sholat istikharah, milih jurusan istikharah, sampai nanti dia milih pekerjaan istikharah, dan milih pasangan juga sholat istikharah. Anak-anak sudah dibiasakan itu, mengandalkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat istikharah. Nah nanti teknisnya Bu, kalau sudah mantap untuk menikah, tentukan tanggalnya, maharnya disampaikan gak apa-apa. Khawatir ada yang terlalu kecil dan mempelai perempuan tidak menerima kan Bu. Itu memang hak perempuan ya Bu, maaf sekali. Misal dia orang terpandang, terus maharnya nggak sesuai, itu kan bisa bargaining Bu. Jadi kita sampaikan ke anak-anak kita, kalau melamar perempuan yang status sosialnya lebih tinggi, harus nabungnya lebih banyak, karena dia pun harus dihargai gitu Bu. Kecuali status sosialnya biasa-biasa saja, umumnya di kampung itu atau keluarganya maharnya berapa, itu disesuaikan begitu. Kalau mau lebih ya lebih baik begitu. Memang sebaik-baik perempuan yang mempermudah mahar, tetapi sebaik-baik laki-laki yang memperbanyak maharnya. Karena Rasulullah SAW kan maharnya besar Bu. Kalau dirupiahkan tuh ada yang berpendapat ratusan juta, ada yang puluhan juta, ada yang mungkin gitu ya Bu. Itu besar maharnya. Jadi kalau kita punya rezeki, kenapa tidak gitu untuk memperbanyak mahar calon istrinya. Ada yang mohon maaf ya Bu, ada yang maharnya besar tapi uang belanjanya sandar. Ada yang ibunya bilang maharnya nggak usah besar-besar, yang penting uang belanjanya cukup buat acara. Itu benar-benar disepakati semua Ibu. Jangan sampai nanti ketika menikah gitu Bu, itu diungkit-ungkit tuh, dulu tuh orang tuaku sampai jual sawah untuk meminangmu. Ternyata yang saya sampaikan nyata ya Bu. Memang jamaah saya cerita, gimana ya Bu pernikahan ini saya lanjutkan atau tidak gitu. Saya bilang udah punya anak, sudah, tapi suami masih nyinggung-nyinggung terus gitu. Dulu saya jual tanah buat melamar kamu, buat acara ini itu. Tapi kenyataannya setelah menikah kamu biasa-biasa saja. Hal-hal kayak gitu kan gak enak ya Bu, kalau diungkit-ungkit gitu. Jadi semuanya sensitif memang Bu, tapi harus disampaikan. Mohon maaf juga, misalnya maaf ya Bu, nanti kotak amplop buat siapa, itu tuh disampaikan, dimusyawarahkan setelah pinangan. Kenapa? Karena sama Bu, kok amplopnya buat keluarga kamu semua kayak gitu Bu, kok
itu terjadi di lapangan. Jadi saat pinangan karena mau menuju ke pernikahan, hal-hal seperti ini sudah didiskusikan. Kalau waktu pinangan bagaimana, bawa-bawaan nggak? Ya sepantasnya bawa, walaupun berapa jumlahnya kembali kepada rezeki ibu-ibu. Jangan sampai meminang keluarganya banyak banget bu, nggak bawa apa-apa. Dan itu ada juga jamaah saya yang bilang, oh, ayah saya nggak jadi menerima dia. Kenapa? Ibu keluarganya datang banyak banget waktu pinangan, tapi tidak satu pun yang membawa sesuatu. Kan kurang pantas bu. Adalah yang dibawa-bawa, walaupun itu cuma kue, buah, cincin pertunangan, atau walaupun nggak harus, yang sepantasnya gitu. Karena kan Islam nggak baku ya bu, fleksibel saja. Yang sepantasnya. Kalau kita punya anak perempuan pengen dihargai, mereka pun punya anak perempuan kan pengen dihargai, begitu. Kalau kita punya anak laki-laki bisa menghargai, nanti juga kan akan dihargai, begitu bu. Bukan masalah transaksional, bukan, memantaskan diri, menghargai diri sendiri. Akhirnya bagaimana? Saya bilang, akhirnya ayah saya menolak lamarannya, padahal awalnya sudah sepakat menerima. Karena ternyata nggak bawa apa-apa. Apa komentar orang tuanya? Kamu terlihat dia ngelamar saja sudah tidak memberikan apa-apa sama keluarga kita. Mereka tidak menghargai kita. Bagaimana nanti kalau kamu menikah? Hal-hal seperti sudah menjadi pertimbangan keluarga perempuan. Sepantasnya saja, sepantasnya saja. Saya belajar banyak dari almarhum abang ya bu. Almarhum abang saya itu, saya nanya semua sama abang. Beliau masya Allah. Kalau anaknya laki-laki, lamarannya bu nggak tanggung-tanggung, dihargai banget perempuannya itu. Ya buah, ya kue, ya ini bu, semuanya bu. Waktu lamaran bu. Waktu seserahan sama bu, masya Allah gitu. Dan itu dia niat apa? Sedekah, sedekah, sedekah gitu bu. Ketika tamu datang sama bu, tidak mengharapkan nih pengeluaran sekian, harus kembali sekian, nggak ada di benak beliau begitu. Rezeki-rezekian aja fat gitu. Kan niatnya sedekah. Tamu-tamu sudah mendoakan anak kita, ya sudah kita sedekah memberikan makan kepada mereka. Nggak ada di benaknya nanti begini, nggak ada bu. Jadi banyak belajar dari beliau. Kalau melamar saya nanya, bang ini gimana bang? Gini aja, Fathia begini, itu diajarkan bu. Nanti misalnya dari pihak sana mau membalas dengan hidangan ataupun tidak, sudah jangan dipikirkan. Anak kita rezekinya berbeda-beda, begitu komentar beliau. Anak kita rezekinya berbeda-beda, ada yang royal, ada yang biasa saja, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Konsisten banget begitu bu. Beliau punya anak kalau nggak salah 10 ya bu. Perempuannya itu lulus SMA, ada yang minta, lulus kuliah ada yang minta, padahal nggak pernah keluar. Kuliah pulang, tetapi diminta sampai baru lulus SMA diminta gitu bu. Gampang banget jodohnya, tanpa pacaran, tanpa gitu bu. Orang sudah tahu semua gitu, gampang. Dan konsepnya satu, rezeki Allah berbeda-beda. Terima semua kelebihan dan kekurangan menantu. Itu yang saya pelajari dari beliau. Ada yang nikahnya gampang, ada yang nikahnya lama, ada yang usianya muda gitu kan bu. Itu rezeki Allah. Kalau ada anak kita dilamar, rezeki dari Allah. Seperti apakah suaminya? Rezeki dari Allah. Itu konsepnya beliau. Jadi sekarang kita pahami ibu, kalau kita punya suami ada yang royal kan bu, transfer, itu rezeki dari Allah. Ada yang nanya dulu baru transfer. Butuh nggak? Butuh lah mas, baru transfer. Oh ada yang nggak transfer katanya, mulai nih curhat. Kewajiban laki-laki itu kan memberi nafkah ya bu. Kewajiban laki-laki memberi nafkah. Makanya harta pertama buat perempuan adalah mahar. Disitulah kita menghargai calon menantu perempuan kita gitu. Nah nanti kemudian mohon maaf ketika akan akad nikah bu, ada akad, ada resepsi. Nah resepsi pernikahannya diusahakan tidak ada yang melanggar syariat Allah. Nggak perlu ada tarian yang terbuka auratnya, nggak boleh ada minuman gitu bu.
Mengundangnya pun bukan hanya orang kaya saja, karena kan ada amplopnya tuh Bu, sehingga yang miskin nggak diundang, nggak boleh. Jadi tidak boleh melanggar syariat Allah. Contohnya ada minuman keras, ada tari-tarian yang membuka aurat. Jujur ya Bu, saya terkadang kalau datang ke resepsi pernikahan ada lagu-lagu yang nyanyi pakaiannya terbuka, itu risih banget gitu. Jadi suami itu langsung gak usah makan gitu. Ngucapin selamat langsung pulang. Kenapa? Risih katanya. Itu yang nyanyi bodinya goyang-goyang tanpa busana yang gitu ya Bu, yang gak jelas. Itu cepat pulang. Jadi jangan sampai melanggar syariat Allah. Dan tadi jangan milih-milih yang diundang sebentar ya, tetangga yang kaya-kaya ya biar amplopnya besar. Nama tetangga kaya, tetangga miskin diundang semua. Kalau memang nggak mau ngundang banyak-banyak, tidak diundang semua gitu. Ada kan Bu, sampai teman saya pernah gini, Bu diundang nggak sama Bu ini? Iya, saya diundang. Oh, kenapa Kak? Saya nggak diundang. Terus dia nanya lagi Bu, yang kaya lagi. Oh, sekarang paham. Yang diundang Bu Fatia, Bu ini, Bu ini. Oke, kata dia. Padahal teman deket ya Bu, tapi dia nggak diundang. Yang versinya dia, mungkin karena saya miskin makanya saya nggak diundang, kayak gitu Bu. Nah itu kan nggak enak ya Bu ya. Jadi nanti disepakati apakah mau biasa-biasa saja atau mau mewah, tergantung anggarannya. Dan di lapangan beda-beda ya Bu, ada yang ngutang sana sini sampai ratusan juta, setelah menikah dia pusing. Ada yang biasa-biasa saja, nanti uang yang kita terima buat DP rumah gitu Bu. Ada yang standar saja, tapi nanti langsung punya rumah, nyicil rumah. Ada yang mewah, tapi selesainya mikirin utang gitu Bu. Beda-beda tuh Bu. Orang curhat ke saya kan beda-beda ya Bu, yang DM saya begini, pusing dia. Ada yang memang wah, tapi nggak ngutang gitu. Kan orang tuanya ada yang tajir melintir ya Bu, dia punya rezeki kayak jenggot, dicukur numbuh lagi, dicukur numbuh lagi. Tapi ada juga yang rezekinya kayak alis kan Bu, dicukur nggak numbuh-numbuh Bu. Kan repot gitu. Nah kita mengadakan resepsi itu sesuai dengan anggaran yang kita punya. Dari calon suami berapa itu misalnya, oh orang tua kita punya uang sekian, dari calon suami sekian, ya sudah gitu Bu, semampunya kita. Jangan sampai memaksakan karena gengsi, karena gitu ya Bu, biar dibilang ini, biar dibilang itu. Nah satu hal buat kitanya yang ngundang, yang diundang, suka lupa ya Bu, mohon maaf kalau kita hadir ke resepsi pernikahan, jaga lisan kita tidak mengomentari masakan yang ada. Kita suka lupa, enak ya cateringnya, oh ini mahal nih cateringnya. Ada yang cateringnya nggak enak gitu. Nah itu nggak boleh. Tapi kita suka repek tuh Bu, cateringnya nggak gitu. Namanya kita diundang ya sudah terima. Kadang-kadang kita akan datang ke pernikahan udah habis semua misalnya. Ngundangnya berapa sih, masa udah habis semua baru jam segini. Nah itu kan perlu juga dipertimbangkan. Kalau misalnya ngundangnya 100 ya makanannya 100 porsi misalnya gitu. Kalau ngundangnya 500 ya 500 porsi, agar nanti yang datang makan juga gitu. Kan tadi niatnya apa? Sedekah. Tapi nggak usah bilang ya Bu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini saya sedekahkan makanan saya. Enggak, niatnya kan itu saja. Niatkan itu saja, memberi makan setiap butir nasi yang dimakan oleh tamu-tamu undangan itu berkah Ibu. Karena kan mereka selamat ya, gitu kan Bu. Semoga sakinah ya. Setiap salaman kan begitu Bu. Makanya itu ada etika-etika memenuhi undangan, diantaranya datangnya sesuai dengan jam yang ada. Undangannya jam 11 sampai jam 2. Di antara itu saja Bu. Jangan undangannya jam 1, jam 12 udah datang Bu, udah buka-buka ya masih kosong. Ngapain kita datangnya kecepetan? Sambil lihat-lihat lagi, belum ada yang matang, yang rendang juga belum datang. Ibu jamnya berapa gitu. Jangan juga kelamaan Bu. Ini ada Bu di surat Al-Ahzab,
mohon maaf ya Bu, saya singgung sedikit biar kita belajar. Al-Quran tuh ngatur hidup kita sampai ke resepsi pernikahan Bu. Kalau kelamaan itu tuan rumahnya capek Bu, apalagi kalau resepsinya di rumah, itu pengantin sama sama orang tuanya udah capek, salaman, kita masih lama Bu. Ketemunya di mana? Waktunya udah habis, bukan sampai jam 8 malam. Ini masih makan-makan, masih ngobrol-ngobrol. Nanti kan pengantinnya mau buka-bukaan Bu, buka jilbab, maksudnya buka kado, buka amplop, capek Bu. Amplopnya kan belum gitu ya Bu ya. Jadi di surat Al-Ahzab ayat 53, tolong Neng. Surat 33 ayat 53. Surat 33 ayat 53. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka atau kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelahnya Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Shadaqallahul azim. Jadi ada kalimat illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina inah. Jadi jangan datang ke resepsi pernikahan dengan melihat makanannya padahal belum mateng. Gitu Bu. Itu coba kenapa dulu ketika Rasulullah SAW menikah dengan Zainab, mereka datang dan berlama-lama Bu. Jadi Rasulullah keluar, mereka masih ngobrol. Beliau masuk lagi ke kamar, keluar lagi, para sahabat masih ngobrol gitu Bu. Makanya tidak boleh berlama-lama gitu. Wala musta'nisina li hadits. SMP selesai makan pulang. Kecuali kalau keluarga SMA selesai makan angkut boleh Bu. Ini lebih kan gitu. Kayak kita di pengajian lah, yang lebih bungkus-bungkus gitu ya, seperti bawa gonimah aja gitu kan. Jadi kalau misalnya kita orang yang biasa-biasa saja, bukan kerabatnya, bukan, sudah selesai makan pulang, gantian kan Bu. Apalagi kalau di gedung, jangan berlama-lama ngobrol di situ, udah sampai tuan rumahnya ngantuk. Di gedung maupun di rumah sekarang kan pakai jam, datanglah sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun pernah gak nyaman dengan kehadiran para sahabat yang berlama-lama saat beliau menikah dengan Zainab. Jadi kesimpulannya untuk meminang ini ya Bu, meminang ini yang pertama itu datang. Jadi datangi wali perempuan, itu nomor satu. Datangi ya Bu, merasa dihargai, dihormati gitu ya. Yang kedua, sampaikan niatnya, datangnya mau ngapain. Pertama, sampaikan bahwa untuk silaturahim. Dulu Rasulullah SAW pun meminta kepada Abu Bakar saat akan menikahi Aisyah begitu. Sampaikan niatnya, itu yang kedua. Pertama niatnya apa? Silaturahim. Yang kedua untuk meminang atau melamar putrinya begitu.
Kemudian yang ketiga itu minta izin, sampaikan dengan perkataan yang sopan. Walaupun mungkin ya Bu, calon mempelai wanitanya, calon keluarganya, mohon maaf ya Bu, pendidikannya lebih rendah, ekonominya juga di bawah, tetap disampaikan dengan cara yang sopan. Yang keempat, jika tidak bisa menyampaikan langsung, maka bisa melalui jubirnya, entah itu omnya, entah itu tokoh masyarakat yang bisa menyampaikan bahwa niat saya datang ke sini ingin melamar Pulanah binti Pulan, kira-kira diterima atau tidak. Nanti dari pihak perempuan akan menjawab ya Bu ya, akan menjawab saya terima lamarannya atau saya tidak terima lamarannya, begitu. Kemudian yang selanjutnya boleh melihat calon mempelai wanitanya. Tadi kalau misalnya yang pakai cadar itu nazar, cadarnya dibuka, pada saat itu dia melihat. Kalau misalnya ternyata pas dibuka kurang menarik buat dia, itu bisa dibatalkan, begitu. Tapi kalau Masya Allah ya gitu, chemistry-nya sudah dapet, maka boleh dilanjutkan. Kalau yang nggak pakai cadar bagaimana, kan udah kelihatan wajahnya. Dan wajah dengan telapak tangan ini kan pernah saya singgung ya, boleh dilihat. Kenapa? Karena wajah itu mewakili dalamnya. Kalau wajahnya putih, dalamnya putih. Kalau hitam manis berarti dalamnya juga hitam manis. Pas tua tinggal hitamnya saja, manisnya hilang. Jari jemari karena memang terkait dengan kesuburan seseorang. Kalau di pundaknya banyak dagingnya berarti dia semok, seksi dan montok. Kalau di punggungnya langsing tuh nggak ada dagingnya berarti dia tubuhnya ramping banget, langsing banget, begitu. Nanti biasanya laki-laki tuh udah paham tuh Bu, paham dari tangan sudah kelihatan, dari wajah sudah kelihatan. Itu memang yang boleh dipandang cuma itu saja, wajah dengan telapak tangan. Jadi waktu lamaran boleh Bu datang dilihat sampai ngeklik ya Bu, sampai ada chemistry gitu. Kalau misalnya kayaknya waktu dipoto kok cantik misalnya ya Bu, ketika lamaran kok biasa-biasa saja, itu bisa gitu. Dia mengurungkan. Tetapi biasanya umumnya lamaran itu sudah sepakat kedua belah pihak ya Bu untuk niat ke jenjang pernikahan. Demikian. Mudah-mudahan proses-proses ini bisa kita lakukan ketika kita meminang calon mempelai wanita. Jadi kalau ibu disuruh menemani ya nggak ada masalah gitu, karena untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita permudah ya Bu. Jangan sampai untuk pacaran kita permudah, untuk pernikahan kita persulit. Jangan. Mudahkan urusan saudara kita, semoga Allah akan memudahkan urusan kita dan keluarga kita. Allahu a'lam bishawab. Gak terasa setengah 11. Jika ada pertanyaan atau tambahan atau pengurangan, saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silahkan. Ibu mau yang bertanya boleh, silahkan. Dari atas tuh maksudnya kemana nih? Baik, sambil nunggu saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadzah. Ustadzah, anak saya ingin lamaran tapi saya menahan dulu karena ada hal tentang biaya, karena tabungan belum cukup. Apakah saya salah karena menahan untuk tidak lamaran dulu? Karena anak saya baru 2 bulan pindah kerja. Oh, anak saya baru 2 bulan pindah kerja. Terima kasih. Gini, jika putra ibu ingin meminang karena dia punya tabungan gitu Bu, maaf, dan dia bilang ibu nggak usah mikirin, biayanya cukup dari saya. Lamaran itu tidak sebesar serah-serahan ya Bu. Lamaran itu paling mungkin bawa kue, buah gitu. Bukan yang
serah-serahan yang dari ujung kepala sampai ujung kaki, bukan, berbeda Bu. Kalau misalnya kenapa harus dipercepat lamaran, kadang-kadang maaf ya Bu, anak laki-laki itu khawatir perempuan ini diambil orang gitu. Kalau sudah dilamar dia akan lebih semangat Bu. Dan ini pengalaman saja, ketika anak kita niatnya melamar itu Bu, rezeki kita dan rezeki anak kita tuh datangnya Masya Allah Ibu, mudah banget. Kenapa? Karena dia niatnya melamar itu untuk menjaga kesucian kan Bu, dia mau nikah gitu, bukan mau dipacarin, dia niatnya serius memang mau nikah. Jadi kalau saya mau lamar dulu gitu, biar nih yang perempuan ini bahasa mudanya udah di tag gitu Bu, biar nanti nggak ada yang lamar dia, kan main cepet-cepetan Bu. Saya kalau dengar orang zaman dahulu ya Bu, kesian ya, bukan nggak ada HP, ada yang melamar dia datang sore, ya baru tadi pagi dilamar gitu Bu. Ya itu kan nyeselnya luar biasa Bu, memang belum jodoh, tapi buat laki-laki tuh aduh gara-gara mama sih telat gitu lah bahasa gampangnya. Jadi kalau memang dia minta dilamarin, kan belum nikah belum Bu, baru lamaran, ya nggak apa-apa gitu, sekedarnya saja, yang penting niatnya sudah ditandain gitu, di tag. Walaupun kalau kita bisa ngasih cincin segram 2 gram ya lebih baik misalnya, atau bawa buah, bawa kue yang sepantasnya, ya nggak apa-apa. Artinya insya Allah nggak mahal-mahal banget Bu kalau lamaran, apalagi kalau sudah dikomunikasikan dengan calon mempelai wanitanya. Tapi nanti aku cuman bawa buah sama kue boleh nggak apa-apa misalnya gitu. Cuma sekarang kan lamaran saja heboh sih ya Bu ya, harus ada ini itu, jadi kayak orang nikah, sehingga habis anggarannya di lamaran. Itulah ya, beda-beda. Bismillah Ustazah, ini ada pertanyaan langsung. Oke, di satu mana? orang di sini Ustazah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah, tapi ini di luar tema, tapi tentang istikharah. Ya, saya menyampaikan tentang kondisi keluarga saya. Maksudnya gini, ada anak yang sudah bekerja, tapi maaf di bank ya, saya dengar bank itu kurang baik semata agama gitu ya Ustazah ya. Nanti ada 2 pertanyaan berarti ini. Ya, terus kan orang tuanya ada memberikan pandangan, kamu bekerja di sini aja, mumpung ada kesempatan, karena ini lebih baik dari yang sedang kamu kerjakan sekarang. Setelah itu orang tuanya melakukan istikharah. Di dalam istikharah itu cenderung ke pekerjaan yang kedua itu daripada pekerjaan yang sedang anaknya dijalani. Setelah orang tua menyampaikan kepada anak itu tidak mau karena dia tidak berminat. Gitu. Saya mohon arahan dari Ustazah, baiknya yang bagaimana ya? Iya. Demikian. Baik. Terima kasih. Kalau ibu sudah sholat istikharah, ibu sampaikan ke anak ibu, coba nak kamu juga sholat istikharah. Kenapa? Karena kalau sudah sholat istikharah, ikuti arahan Allah, bukan ngikutin hawa nafsu lagi. Kalau cuma ibu yang istikharah, dia nggak mantep. Dianya sholat istikharah juga agar nanti satu jawaban untuk memilih pekerjaan yang kedua. Demikian wallahu alam. Jadi kalau kita yang sholat saja dia nggak merasa itu kan ibu gitu. Tapi kalau dianya sholat istikharah juga akan Allah buka hatinya untuk memilih pekerjaan yang lebih baik. Wallahu alam, demikian ya Bu ya. Ustazah di sebelah sini lagi. Di mana? Di depan. Angkat tangannya Lurus dong. kamera Ustazah. Oh ya, belakang itu namanya Neng, bukan di depan. Siap. Baik, Assalamualaikum Ustazah, saya izin bertanya. Waalaikumsalam.
Sebenarnya itu di lamaran itu kriteria-kriteria pria seperti apa yang sebaiknya kita bisa pertimbangkan, dia bisa ditolak ataupun tidak. Dan apabila misalnya setelah lamaran itu kita mengetahui masa lalu dari si pria itu, apakah kita memiliki hak untuk menolak ataupun kita bisa menjadikan itu sebuah pertimbangan dari lamaran tersebut. Baik. Terima kasih. Ketika kita dilamar seseorang, sebelum dilamar kita cari informasi dulu tentang dia. Jangan pas dilamar baru nyari informasi. Kenapa? Kasihan, dia udah mengeluarkan effort ya untuk melamar kita, tiba-tiba nggak jadi deh, ternyata begini-begini. Jangan. Usahakan cari informasi terlebih dahulu tentang calon suami. Sampai kita mendapat kemantapan baru kita izinkan dia melamar kita. Sekarang kan udah canggih ya, media sosial ini itu dan seterusnya. Jadi jangan sampai dia sudah terlanjur datang ke rumah kita dan kita tolak begitu. Ada hadisnya begini, jika seorang laki baik-baik meminangmu dan kamu tolak, maka akan terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Nah, fitnahnya yang di lapangan yang saya perhatikan itu dia tidak mendapatkan suami lebih baik daripada yang melamar tadi. Betul dia nikah tapi tidak sebaik yang melamar yang pertama yang ditolak tadi. Yang kedua yang dimaksud fitnah di situ, dia tidak menikah selama hidupnya. Atau ketika dia menikah dia bercerai. Itu di lapangan ya. Makanya sebelum menerima atau menolak sudah sholat istikharah terlebih dahulu, sehingga ketika dia menolak atau menerima ya sudah arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika dilamar baru sholat, jangan. Sholat istikharah dulu, cari informasi dulu, baru kita mengatakan oke, saya siap dilamar, begitu. Jangan melukai orang yang melamar juga ya, gitu ya. Baiknya memang ditanyakan terlebih dahulu. Baik, yang kedua, Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, anak saya ingin lamaran. Oke, ini yang kedua ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, saya memiliki anak laki-laki yang kuliah semester 5 tapi sudah punya pacar. Apakah saya lebih baik menikahkan mereka tapi mereka belum bekerja? Kalau saya larang takutnya mereka sembunyi-sembunyi pacarannya. Saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pacarnya sering datang ke rumah. Gini, tergantung income kita, rezeki kita. Ada orang tua yang begini, nak, kamu nikah saja. Mama, tapi aku masih kuliah, mama handle semua urusannya. Yang penting kamu nikah. Ada teman saya begitu, Bu. Anaknya masih kuliah, tapi takut. Entah itu kuliahnya di dalam negeri ataupun di luar negeri, anaknya langsung bilang, mamanya langsung bilang gitu. Kamu di Mesir daripada pacaran, mama nikahkan. Tapi mama transfer setiap bulan buat kamu. Yang penting kamu nikah. Ada, Bu. Ada juga yang nikahnya di dalam negeri. Takut dia anaknya kenapa-napa, akhirnya mamanya bilang, kamu nikah saja ya, tapi aku baru semester sekian, gimana? Mama akan transfer setiap bulan buat kebutuhanmu. Jadi tergantung mamanya. Kalau mamanya nggak punya dana untuk menghandle itu, ya baiknya dipikirkan terlebih dahulu, karena khawatir ketika nikah malah pisah, karena mereka kerja pekerjaan, Bu. Kecuali kalau laki-lakinya yang masih kuliah sambil bekerja. Saya juga sama, dulu menikah masih semester berapa ya, baru tahun ketiga lah. Jadi saya menikah itu belum selesai kuliah, tapi suami saya bertanggung jawab baik dari sisi finansial maupun yang lain gitu ya, Bu ya. Jadi ketika melahirkan anak pertama, melahirkan anak kedua, ya dihandle semua gitu. Masalahnya anak-anak sekarang kan belum tentu siap begini, Bu. Kalau isinya hamil, lepas tangan gitu. Jadi dikomunikasikan dengan anak dan calon mantu gitu ya.